sesuai pengalaman teman-teman dan saya juga. Kemudian saya informasikan buat kalian khususnya yang saat ini terjerat di pinjaman online ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Markas Pinjol teman-teman ya. Jadi di channel Markas Pinjol ini tidak bosan-bosannya ya, selalu berbagi ya, berbagi tentang gagal bayar pinjaman online ya, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pinjaman online ilegal ya, tentunya aplikasi beranak teman-teman ya. Jadi aplikasi pinjaman online ilegal ini sebenarnya bikin pusing ya teman-teman subscriber ataupun penonton saya ya. Karena apa? Karena cara-cara penagihannya ya seperti itu ya, seperti teman-teman yang sekarang rasakan. Misalkan kalian mau jatuh tempo ya, kalian akan dimaki-maki ya, pastinya diancam dengan sebar data seperti itu. Oke, di sini saya akan berbagi sesuai pengalaman kami teman-teman ya. Di sini seperti biasa teman-teman ya, di sini saya akan buka aplikasi ya, aplikasinya ya. Karena aplikasinya masih ada di sini ya, aplikasi pinjaman online ilegal beranak yaitu Abadi Dana ya. Oke. Langsung saja di sini saya akan buka. Nah, ini adalah aplikasi Abadi Dana ya. Tentunya aplikasi pinjaman online ilegal ya. Banyak teman-teman yang masih belum tahu ya, aplikasi pinjaman online ilegal itu ya. Ciri-cirinya itu cuma 7 hari atau 8 hari. Itu tenor pinjamannya ya. Jadi pinjaman online apapun yang ilegal itu ciri-cirinya 7 hari atau 8 hari ya. Kalau 2 minggu ya, 14 hari itu sudah OJK ya. Berarti kalian misalkan kalian pinjam yang masih belum tahu ilegal atau legal itu ya, kalau pinjaman cuma 7 hari itu ilegal, kalau 14 hari atau 2 minggu itu legal ya. Jadi rata-rata yang 2 minggu itu legal teman-teman ya. Oke, di sini langsung saja saya buka pembayaran ya, langsung pembayaran teman-teman ya, karena channel ini selalu gagal bayar memang sih, karena memang penggagal bayar ya. Kenapa? Karena pinjaman online ya. Sebenarnya kalau dari kami pinjaman online ilegal legal itu sebenarnya sama ya. Kenapa saya bilang sama? Karena cara-cara penagihannya ya bikin kita ketar-ketir. Misalkan kalian sudah panik seperti itu. Kalau buat saya pribadi malah senang kalau saya diancam mau sebar data atau digertak-gertak lah istilahnya seperti itu ya. Kalau kami senang ya, bahkan kalau kami masih belum ada tagihan saya langsung WA, kayak istilahnya pagi ya, biasanya pagi masih belum, mungkin jam 9 itu bukan DC nya yang WA, bahkan saya yang WA, gimana Pak mau nagih lagi nggak ya, seperti itu kalau saya ya. Bahkan gimana Pak ya, nggak ancam-ancam lagi sekarang atau gimana, seperti itu. Nah, karena saya mencari-cari, karena apa, cara-cara penagihan dari pinjol itu kalau kita tidak lawan ya, kalau kalian takut-takut aja, bahkan untuk nasabah yang baru ya pastinya akan diancam-ancam seperti itu. Nah, misalkan ada yang berani ya dari pihak aplikasi itu biasanya mikir juga ya, takutnya ada orang yang berani juga. Kalau dari saya tetap saya yang menelpon ya. Misalkan WA nggak ada WA, saya WA, gimana Pak? Nggak ancam sebar data atau ya SMS gimana-gimana kayak gitu biasanya. Bahkan dari pihak DC-nya biasanya, kamu ini gimana ya. Jadi saya yang berisik sama pihak DC-nya ya. Jadi setiap hari saya jadi ulah untuk pinjaman online ilegal ya, nggak ilegal nggak legal ya. Siapa saja yang yang bikin
apa namanya teror-teror, bahkan kami yang kerjain seperti itu. Karena pinjaman online ilegal, legal itu sama aja kalau buat saya. Karena cara-cara penagihannya itu ya membuat teror ya, yang bikin panik teman-teman kita ya. Soalnya banyak yang panik daripada enggak seperti itu. Karena memang apa ya, kalau kita belum pernah terjun di pinjol dan kita lihat cara-cara penagihannya itu bikin ya ketar-ketir lah teman-teman. Jadi saran saya nggak usah takut misalkan kalian memang nggak ada dana lah ya, atau memang mau gagal bayar ya, seperti itu. Oke, lanjut di sini teman-teman. Nah, di sini ini pinjaman online ilegalnya. Kayak ilegal seperti ini. Yang bikin apa ya? Bikin kita nggak bisa tidur ya. Teman-teman banyak yang nggak bisa tidur karena cara-cara penagihan dari pinjol ini ya. Yang pertama, ancam sebar data ya, atau ke sosial media seperti itu ya. Sosial media ataupun diacak-acak lah seperti itu ya, atau diedit foto kita. Jadi misalkan kalian memang mau gagal bayar ya, kalian nggak usah matikan nomor ya, kalian selalu merespon lah seperti itu. Kalau kalian berani ya seperti saya ya, kalian sebelum ada tagihan kalian duluan lah ya yang mau WADC-nya. Gimana Pak, mau ancam atau mau gertak-gertak sekarang, apa misinya Bapak sekarang, seperti itu ya. Apa mau ancam sebar data ya, soalnya nggak ada WA Bapak dari tadi, seperti itu teman-teman. Biasanya dari pihak aplikasi kalau seperti itu tidak bakalan menghiraukan, bahkan sudah nggak ada WA lagi seperti itu, karena kalian dianggap berani. Kalau orang berani ya, kalau orang berani dari pihak aplikasi itu biasanya nggak akan meneror lagi, karena dari pihak aplikasi takutnya dilaporkan seperti itu. Bahkan banyak teman-teman yang ketakutan sampai nggak bisa makan karena diteror terus menerus. Bahkan ada yang apa ya, perpanjang. Kalau dari saya janganlah perpanjang ya. Misalkan kalian nggak ada dana, nggak usah perpanjang. Misalkan kalian perpanjang ya nggak selesai-selesai, sampai kapan? Perpanjang itu cuma menambah tenor waktu saja kan, seperti itu. Ya, kalau dari pihak pinjaman online ya, cara penagihannya itu baik. Kami tidak selalu apa ya, kami nggak akan bikin video-video tentang gagal bayar. Misalkan ramah ya, misalkan nggak ada teror-teror atau ancaman, saya nggak akan bikin video tentang gagal bayar. Kenapa saya bikin video tentang gagal bayar? Karena cara-cara penagihan dari pinjol, misalkan kita takut, semakin kita ditekan oleh pihak pinjolnya itu dengan penagih-penagih, bahkan masih kurang 2 hari kita sudah diteror mati-matian ya. Kalau dari saya bahkan senang, kalau saya bahkan sesama DC saya adukan ya, daripada bikin pusing ya, biar dia jerah. Maksudnya jerah, biar ke nasabah yang lain mikir ya, seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian tidak usah perpanjang misalkan kalian nggak ada dana ya. Ya, kalau misalkan kalian memang mau gagal bayar, siapin mental ya, nggak usah buang nomor ya. Misalkan kalian mematikan nomor, ganti nomor, nah itu yang parah. Kontak-kontak kalian kasihan, nggak pinjam teman kalian, bahkan teman kalian yang diobrak-abrik seperti itu ya. Jadi buat kalian ya yang saat ini gagal, kalian respon dengan baik ya. Misalkan nggak ada dana, nggak usah perpanjang ya. Kemudian ada juga teman-teman yang mau mengembalikan sesuai yang masuk, itu jangan. Kalau sesuai yang masuk, tagihan kalian tetap ya di aplikasi. Kalau kalian memang mau balikan uang, harus sesuai di aplikasi ya. Saya ingatkan lagi, karena banyak teman-teman yang mau balikan uang pinjamannya sesuai yang masuk, itu jangan ya. Kalau kalian membalikan sesuai yang masuk di aplikasi, kalian tetap ya, lebih baik gak usah bayar. Kalau mau bayar sesuai di aplikasi ya, biar terhapus ya pinjamannya, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini masih telat 1 hari ya. 1 hari ini sudah, setiap hari ini ada sekitar 100.000 yang apa dendanya teman-teman ya. Jadi ini untuk 8 aplikasi ini sekitar 15 juta lah ya.
misalkan ini 1 minggu sudah telat, ini sudah mencapai 20 juta ke atas ya. Jadi sangat besar sekali ya. Jangan kalian maksa ya, misalkan nggak ada dana seperti itu ya. Jadi yang gagal bayar itu bukan kalian saja, banyak teman-teman yang sharing setiap hari ke saya ya tentang gagal bayar di pinjaman online ilegal ya. Karena kenapa saya tahu setiap keluhan dari teman-teman, karena yang sharing itu banyak banget ya. Ada yang bayar perpanjang nggak selesai-selesai ya. Akhirnya akhir-akhirnya ya galbay juga. Jadi saya sarankan misalkan mau gagal bayar ya gagal bayar sudah ya, nggak usah perpanjang. Misalkan nunggu gajian ya nunggu gajian aja lah, nggak usah perpanjang ya. Ntar kalau sudah di WA terus pastinya dari pihak aplikasi itu disuruh bayar pokoknya saja tanpa bunga, seperti itu ya. Oke, jadi teman-teman yang sharing tiap hari itu tentang pinjaman online ilegal itu banyak banget ya. Banyak ya, jangan sekali-sekali. Biasanya banyak teman-teman yang, bang apakah ada grup, jangan ya. Kalau mentalnya kalian nggak kuat jangan ikut grup ya, karena grup itu ada salah satu DC ya, pengintai ya. Kalian ditelusuri terus. Jadi jangan ada yang nakut-nakutin, ada yang enggak, ada yang ngasih solusi, ada yang menjerumuskan. Jadi misalkan kalian mental kalian nggak kuat jangan ikut grup ya, itu saran. Misalkan kalian mau ikut grup ya silahkan, cuman saran aja ya, seperti itu. Oke, untuk kalian yang saat ini gagal di pinjaman online ilegal ya, saya ingatkan lagi, misalkan kalian mau perpanjang tidak usah ya, tidak usah perpanjang karena itu tidak akan selesai ya pinjaman kalian ya. Kalian tunggu aja uang ada ya, misalkan ada WA respon dengan baik ya, kemudian setelah kalian merespon terus, biasanya dari pihak pinjaman online ilegal itu menyuruh bayar pokoknya saja. Intinya misalkan kalian diancam mau sebar data, kalian respon terus, lebih berani. Dari pihak aplikasi itu tidak akan nyebar data ya, mungkin cuman beberapa kontak, tidak keseluruhan kontak, atau dibikin grup donasi ataupun dibikin diedit foto kalian kemudian disebar, tidak akan ya. Yang diedit atau dibikin grup biasanya itu ganti nomor, itu kebanyakan yang terjadi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pengalaman saya dari teman-teman yang sharing itu banyak yang seperti itu. Nah, makanya saya sering bikin video ya sesuai pengalaman teman-teman dan saya juga. Kemudian saya informasikan buat kalian khususnya yang saat ini terjerat di pinjaman online ya, seperti itu. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja. Jika ada pertanyaan kalian bisa langsung chat kami atau WA saya, seperti itu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.